never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Pembalap Repsol Honda, Luca Marini, mengakui sulitnya menjinakkan RC213V pada dua seri awal MotoGP 2024. Luca Marini menjadi satu-satunya pembalap Honda yang sama sekali belum meraih 1 poin pun dalam dua seri awal MotoGP 2024. Ia tak sendirian sebagai pembalap yang belum pecah telur karena masih ada dua pembalap lainnya yang bernasib sama. Kedua pembalap itu adalah Franco Morbidelli, Prima Pramac Racing, dan Raul Fernandez, Trackhouse Racing. Adik dari Valentino Rossi itu kemudian membuat perbandingan dengan rekan setimnya, Joan Mir. Mir menjadi pembalap yang nasibnya lebih baik di Honda karena memiliki poin terbanyak dengan mengoleksi 7 poin. Marini mengatakan juara dunia musim 2020 itu lebih percaya diri dengan motornya. Joan lebih percaya diri dengan motornya, jadi dia lebih memahami rasa bagian depan dan belakang saat memasuki tikungan, khususnya, kata Marini dilansir dari motorsport.com. Dia bisa lebih agresif dan mengambil lebih banyak risiko di tikungan. Pada akhirnya dia lebih cepat dan disitulah perbedaannya, karena semuanya sangat mirip. Mungkin saya lebih kuat dalam pengereman, tapi saya sedikit mencapai batasnya. Fase itu karena sepertinya saat Anda melepaskan rem, motornya bisa berbelok dengan baik, tapi Anda harus percaya pada ban Michelin, ujarnya. Marini hanya bisa berharap situasi membaik pada balapan seri ketiga pada MotoGP Amerika 2024. Kita lihat saja balapan berikutnya, pasti akan sangat berbeda, di trek tertentu, ujarnya melanjutkan. Menurut saya, secara umum akhir pekan ini positif. Kami telah mengumpulkan banyak informasi berguna. Kami memahami bahwa kami tidak bisa melakukan setup dan keseimbangan motor satu arah, jadi kami harus pergi ke arah lain. Itu bagian dari proses, imbuhnya. Namun tak bisa dipungkiri oleh Marini bahwa ia mengalami masalah di mana-mana dengan motornya, terutama cengkeraman pada bagian belakang. Kami telah mencoba untuk mendapatkan tikungan yang lebih baik dengan motor, cengkeraman yang lebih baik saat akselerasi, ucap Marini lagi. Saya pikir sekarang masalahnya dibandingkan dengan yang lebih cepat ada di mana-mana. Tidak ada satu hal yang khusus. Cengkeraman belakang adalah masalah utama saat ini. Kami perlu waktu untuk menyiapkan suku cadang baru. Namun dalam setup kami bisa bermain sedikit, dan pada akhirnya kami akan menemukan solusi. Untuk melihat potensi kami harus terus bekerja seperti ini dan mengurangi perbedaan, pungkasnya. Kepala kru Marc Marquez di Gresini Racing, Frankie Carchedi, memberi kode keras jelang balapan MotoGP Amerika Serikat 2024. Menurutnya, apa yang akan dicapai The Baby Alien sudah terlihat jelas. Kiprah Marquez bersama Gresini memang begitu dinantikan. Pasalnya, untuk pertama kali, pembalap asal Spanyol itu menggeber motor Ducati setelah 11 musim beruntun mengendarai Honda RC213V. Pada dua seri awal, Marquez memang belum mampu menapaki podium setelah finish keempat di Qatar dan 16 di Portugal. Akan tetapi, dalam beberapa momen, magis juara dunia MotoGP 6 kali itu sudah terlihat. Carchedi lalu mengomentari insiden yang terjadi antara Marquez dengan Francesco Bagnaia di sirkuit internasional Algarve, Portimao, pada MotoGP Portugal 2024, 2 pekan silam. Kendati hasil akhirnya tidak diharapkan gara-gara senggolan itu, sudah terlihat jelas seperti apa langkah yang ditempuh. Hasil akhir yang tidak beruntung. Ada beberapa hal positif di akhir pekan. Langkah berikutnya adalah lebih dekat ke depan dan mendapat ruang yang bebas. Selangkah demi selangkah, papar Carchedi, melansir dari akun Twitternya Frankie Carchedi. Kami bisa menempuh kecepatan balapan yang bagus, tetapi dalam situasi balapan hal itu sangat berbeda, imbuh pria asal Inggris itu. Menjadi yang paling belakang di antara barisan depan membuat ban depan cepat panas. Kami kesulitan mencapai kecepatan di tikungan terakhir dan sebagian besar manuver menyalip ada di tikungan 1. Langkah berikutnya sudah jelas, tandas Carchedi. Ucapan Carchedi itu bisa dianggap sebagai kode keras bagi para rival Marquez.
Sebab, balapan berikutnya akan berlangsung di sirkuit kota, Austin, pada 13 hingga 15 April mendatang. Marquez memiliki sejarah manis di kota. Dari 10 balapan di sana sejak 2013, kecuali 2020, pembalap berusia 31 tahun itu sukses menang 8 kali secara beruntun. Patut dinanti seperti apa kiprah Marquez di kota. Gresini Racing sendiri pernah memenangi balapan di sana pada 2022 lewat Enea Bastianini yang kini membela Ducati Lenovo. Seiring dengan kontrak Marc Marquez yang hanya berlangsung 1 tahun bersama Gresini Ducati, spekulasi tentang masa depannya telah menjadi topik hangat di dunia MotoGP. Marquez sendiri telah menyatakan fokusnya pada pemulihan kepercayaan diri dan kegembiraan dalam balapan. Namun, ada juga angan-angan tentang kemungkinan menyatukan Marquez dengan Pedro Acosta di KTM. Manajer tim KTM Red Bull MotoGP, Francesco Guidotti, memberikan wawasan menarik mengenai potensi kolaborasi tersebut. Guidotti, yang pernah bekerja dengan Marquez di masa lalu, mengamati kesamaan antara Marquez dan Acosta dalam cinta mereka terhadap balap. Yang saya suka dari Marc adalah kecintaannya pada balap. Dia hidup, berlomba untuk kesenangan. Dalam hal itu, Pedro sangat mirip dengan Marc, ujar Guidotti. Seperti yang diketahui, Marc Marquez merupakan pembalap yang tak pernah menyerah. Daya saing serta mental juara dari Marc Marquez bikin para pengamat MotoGP kagum terhadap penampilannya. Marc Marquez tak pernah menyerah, meskipun sering crash dan bisa dikatakan Marc adalah seorang pejuang crash, meskipun hanya finish di luar zona poin. Marc Marquez dianggap sangat loyal dan menghormati para pihak sponsor, meskipun hanya dalam bentuk finish tanpa poin. Marc sangat menyayangkan jika tidak bisa membawa motor yang bertabur sponsor hanya di gravel. Pengamat MotoGP pernah menganalisa setiap crash-nya Marc Marquez. Dirinya tidak pernah melepaskan stang motor dan menahannya, kemudian mengangkatnya selagi bisa dikendarai lagi. Marc Marquez akan terus memacu motornya sampai garis finish, meskipun di luar zona poin. Itu adalah suatu penghormatan yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh pembalap lain. Meskipun banyak perbincangan tentang kemungkinan tersebut, Guidotti menyoroti kompleksitas dalam mewujudkannya. Siapa yang tidak ingin Marc ada di tim? Tidak ada yang mustahil, tapi menurut saya itu sulit. Ini akan menjadi pergantian motor ketiga dalam 3 tahunnya, ungkapnya. Guidotti juga menyebut bahwa KTM sudah memiliki pembalap yang potensial seperti Brad Binder dan Pedro Acosta. Binder dan Acosta sudah bersama kami sehingga kami dapat membuat tim impian meski tanpa Marc, tapi seperti yang saya katakan, siapa yang tidak ingin memiliki Marc di tim, tandasnya. Dengan demikian, lingkungan kombinasi Marquez, Acosta mungkin menjadi impian bagi beberapa penggemar MotoGP, kenyataan mungkin lebih kompleks dari yang terlihat. Namun, kehadiran Marc di grid tetap menjadi daya tarik besar bagi banyak tim dan penggemar balap motor. Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Seperti yang kita ketahui bersama Marc Marquez hanya memiliki kontrak 1 tahun bersama Gresini Ducati untuk kemudian dia bisa bebas memilih ke tim atau pabrikan mana ia akan berlabuh sesudah ini. Secara umum mungkin yang paling masuk akal adalah ke Lenovo Ducati atau ke Pramac Racing. Marc Marquez sebelum MotoGP Portugal sempat bilang bahwa ia hanya mau konsentrasi ke pengembalian, kepercayaan diri dan mencoba kembali merasakan balapan yang menyenangkan karena jika keduanya hadir maka hasil balapan pun akan mengikuti di belakangnya sehingga pada akhirnya, masa depan pun juga akan secara bersamaan mudah diraih. Namun, ada satu opini dan mungkin angan-angan mengenai bagaimana menyatukan Marc Marquez dengan Pedro Acosta di KTM masa depan. Mengenai ini kebetulan manajer tim KTM Red Bull MotoGP, Francesco Guidotti sempat ditanya oleh jurnalis Cycle World. Ya, saya telah bekerja dengan begitu banyak pembalap yang berkompetisi di grid MotoGP. Begitu Francesco ketika dikonfirmasi bahwa ia pernah membersamai karir Marc Marquez dahulu. Lanjut ia mengatakan, untuk berada di MotoGP Anda harus cepat, jadi saya anggap remeh. Yang saya sukai dari Marc adalah kecintaannya pada balap.
Dia hidup, berlomba untuk kesenangan. Dalam hal itu, Pedro sangat mirip dengan Marc. Lanjut mengenai rumor kombinasi Marc Marquez, Pedro Acosta, Francesco memberikan jawaban, siapa yang tidak ingin Marc ada di tim. Ada banyak pembicaraan mengenai hal ini, namun segala sesuatunya selalu lebih kompleks. Tidak ada yang mustahil, tapi menurut saya itu sulit. Ini akan menjadi pergantian motor ketiga dalam 3 tahun baginya. Binder dan Acosta sudah bersama kami sehingga kami dapat membuat tim impian meski tanpa Marc, tapi seperti yang saya katakan, siapa yang tidak ingin memiliki Marc di tim? Marc Marquez dan Pecco Bagnaia mengalami momen unik dalam balapan MotoGP Portugal 2024 pada minggu kemarin. Keduanya bersenggolan di tikungan 5 pada lap 23 dan pulang tanpa poin. Meski beda pendapat soal kronologi peristiwa tersebut, keduanya kompak yakin ini insiden balap biasa. Dalam balapan ini, Bagnaia dan Marquez melaju di papan atas. Namun, keduanya baru bertarung sengit dalam 5 lap terakhir. Marquez yang berada di posisi ke-6 berusaha mengejar Bagnaia, setelah rider Ducati Lenovo tim itu tersalip Pedro Acosta pada lap 21. Pada lap 23, Marquez menemukan celah untuk menyalip Bagnaia di jalur dalam tikungan 5. Bagnaia pun bertekad langsung membalas, tetapi keduanya malah bersenggolan dan terjatuh. Akibat insiden ini, Bagnaia gagal finish, sementara Marquez bisa melanjutkan balapan tetapi sekadar finish ke-16. FIM Stewards menilai Marc Marquez dan Pecco Bagnaia tak bersalah soal insiden MotoGP Portugal. Lewat Crash.net, Marquez mengaku maklum jika ia dan Bagnaia sulit sepakat soal sudut pandang insiden itu ketika keduanya dipanggil oleh FIM Stewards. Namun, ia meyakini bahwa insiden ini adalah insiden balap biasa yang tak perlu memicu penalti, meski juga menyatakan bahwa Bagnaia kelewat agresif. Menurut saya, itu salah Pecco, tetapi bukan hanya soal insiden ini, karena ia mencoba kembali, lewat jalur dalam. Oke, dia terlalu optimistis, tetapi kontak memang bisa terjadi. Namun, itu kesalahan karena kami memperebutkan posisi 5 dan 6. 2 poin lebih banyak, 2 poin lebih sedikit, ujarnya. Dia juga kesulitan dengan bannya, terutama ban belakang. Pada akhirnya, ketika ada 3 lap tersisa, Anda tahu Anda bisa kehilangan posisi, jadi tak perlu mencoba kembali dengan cara agresif. Namun, dia memutuskan begitu. Konsekuensinya, bagi Ducati, kami berdua meraih 0 poin, lanjutnya Marquez. Pecco Bagnaia sangkal tuduhan Marc Marquez, dia merasa tidak agresif. Di lain sisi, Bagnaia yakin manuvernya kepada Marquez tak agresif dan tak berisiko tinggi. 3 kali juara dunia ini yakin telah melakukan manuver yang tepat karena Marquez sedikit melebar usai menyalipnya, sehingga ada celah baginya untuk membalas. Sayangnya, strategi itu berujung nestapa. Ketika ia menyalip saya, ia melebar. Ketika rider di depan Anda bertarung dengan Anda dan dia melebar, apa yang Anda ingin lakukan? Menyalipnya lagi untuk meraih lebih banyak poin. Menurut saya, itu tidak berisiko, curhat Bagnaia. Ketika Marc tiba, ia mencoba menyalip. Ia melebar. Saya mencoba melalui garisnya. Ia melalui garisnya. Kami pun bertabrakan. Ini adalah hal yang bikin saya marah. Namun, ini normal. Insiden balap biasa, tutup rider Italia ini, yang harus rela melihat kemenangan jatuh ke tangan Jorge Martin. The fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.